Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini berawal ketika ada seorang saudagar kaya raya di negeri Persia. Kendati memiliki harta yang berlimpah, namun setelah menikah, kehidupannya selalu diselimuti kesedihan lantaran istrinya belum juga dikaruniai seorang anak. Sepanjang hari, ia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera dikaruniai keturunan. Puncaknya, pada suatu ketika ia bernazar akan menyembelih seekor kambing yang memiliki tanduk sebesar jengkal manusia jika istrinya berhasil mengandung bayi. Kemudian, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak lama setelah itu istrinya berteriak sambil memeluknya dan berkata, "Wahai suamiku, aku sudah hamil." Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengabulkan doa kita selama ini, kata sang istri merasa bahagia. Mendapat kabar bahwa sang istri telah hamil, ia pun sangat bahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, istrinya telah melahirkan seorang anak laki-laki. Melihat sang istri sudah melahirkan, semua keluarganya juga ikut larut dalam kebahagiaan itu. Suatu ketika, saat sedang bersantai di depan rumahnya, sang saudagar tiba-tiba teringat akan nazar yang pernah ia katakan dulu, sehingga ia segera melakukan nazar tersebut. Dengan beberapa pembantunya, ia bergegas mencari seekor kambing yang memiliki tanduk sebesar jengkal manusia. Akan tetapi, mungkin belum takdirnya ia melakukan nazar itu. Setelah beberapa hari dicari, ia belum juga menemukan kambing yang dimaksud dalam nazarnya itu. Ia pun menjadi sangat gelisah karena takut nazarnya itu tidak dapat ditunaikan. Di tengah-tengah kegelisahan itu, tiba-tiba saja ia teringat seorang sahabatnya di negeri Baghdad. Sahabatnya itu dikenal memiliki kecerdasan dan kemampuannya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Ternyata sahabatnya adalah Abu Nawas. Tak ingin membuang kesempatan, ia segera mengutus beberapa pembantunya untuk menemui dan membawa Abu Nawas kepadanya. Para utusan itu berangkat ke Baghdad menemui Abu Nawas. Setelah beberapa hari perjalanan, akhirnya mereka sampai di rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, para utusan itu menceritakan maksud dari kedatangannya. Kemudian Abu Nawas berkata, "Oh, jadi begitu. Baiklah, aku pamit pada keluargaku dulu dan segera berangkat bersama kalian," kata Abu Nawas. Abu Nawas lalu berangkat bersama dengan anak buah sang saudagar. Sepanjang perjalanan, Abu Nawas terus memikirkan jalan keluar atas permasalahan yang sedang menimpa sahabatnya itu. Setelah mereka tiba di rumah sang saudagar, Abu Nawas langsung disambut dengan jamuan makanan mewah. Setelah selesai makan, sang saudagar segera menceritakan masalah yang membuat hatinya menjadi gundah gulana itu. "Wahai sahabatku, berilah aku waktu semalam saja untuk berpikir. Besok pagi akan aku beritahu caranya," kata Abu Nawas yang memang belum menemukan cara tersebut. Abu Nawas kemudian dipersilahkan untuk beristirahat di sebuah kamar khusus. Sambil beristirahat, ia kembali memutar otaknya untuk mencari solusi dari masalah ini. Namun, sungguh ajaib, saat itu juga Abu Nawas mendapatkan cara tersebut. Keesokan harinya, Abu Nawas berencana ingin memberi sebuah kejutan untuk sahabatnya itu. Abu Nawas kemudian meminta pembantu sang saudagar untuk menyediakan seekor kambing biasa. Setelah kambing itu berhasil disediakan, Abu Nawas pun memanggil sang saudagar dan istrinya. "Wahai sahabatku, sepertinya aku sudah menemukan kambing yang engkau cari selama ini. Dengan begitu, engkau dapat menunaikan nazarmu dan segera menyembelih kambing ini," kata Abu Nawas. Akan tetapi, sang saudagar masih bingung ketika melihat kambing yang dimaksud Abu Nawas adalah hanya seekor kambing biasa. "Wahai Abu Nawas, bukankah itu kambing biasa dan sama seperti kambing yang lain? Kambing ini tidak memiliki tanduk sebesar jengkal manusia," kata sahabatnya dengan wajah lesu dan mulai ragu.
Belum sempat menjelaskan alasannya, Abu Nawas kemudian meminta sahabatnya itu untuk membawa bayi laki-laki yang baru lahir kepada Abu Nawas. Setelah menerima bayi laki-laki itu, Abu Nawas lalu berkata, "Wahai sahabatku, coba engkau lihat. Bukankah tanduk kambing ini sebesar jengkal manusia?" Kata Abu Nawas sambil meletakkan jengkal anak bayi itu pada tanduk kambing tersebut. Setelah melihat hal itu, sang saudagar dan istrinya mulai mengerti. Kini mereka sudah sangat lega dan gembira karena telah berhasil menunaikan nazar tersebut. Mereka kemudian mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas karena sudah menyelesaikan masalah yang membuat dirinya susah tidur ini. Itulah kisah Abu Nawas dan nazar dari seorang saudagar kaya. Semoga kisah ini bermanfaat dan menghibur. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.